Pemirsa, platform video global YouTube kembali mencetak rekor baru di era digital. Segmen video pendek YouTube Shorts kini menembus angka 200 miliar tayangan setiap hari. Keberhasilan ini didorong oleh inovasi teknologi kecerdasan buatan yang memperkuat pengalaman pengguna serta peluang baru bagi kreator. YouTube Shorts mencapai 200 miliar tampilan harian, naik pesat dari 70 miliar pada Maret 2024 melonjak 186% hanya dalam waktu 1 tahun. CEO YouTube Neil Mohan mengumumkan pencapaian ini pada Cannes Lions Festival 2025, mempertegas dominasi YouTube di dunia konten video pendek dan menyalip kompetitor vertikal seperti TikTok. Peran utama dalam pertumbuhan Shorts datang dari adopsi kecerdasan buatan, algoritma rekomendasi yang lebih relevan, dan fitur auto-dubbing memperluas potensi audiens creator. YouTube terus menggulirkan alat-alat AI baru seperti generasi video dari foto image to video, efek AI kreatif, dan narasi otomatis, semuanya memudahkan proses pembuatan Shorts yang menarik. Fitur AI terbaru di Shorts seperti VEO3 dan AI Playground memungkinkan kreator mengubah gambar diam menjadi video pendek, menambah animasi, hingga membuat efek visual unik dalam hitungan detik. Langkah ini kian mempercepat produksi konten viral berkualitas tinggi dan memperbesar peluang keterlibatan kreator di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Induk usaha Google yakni Alphabet mencatat kenaikan pendapatan sebesar 14% di kuartal 2 2025 secara tahunan. Dari kenaikan tersebut, laba Alphabet meningkat 19% secara year on year. Perusahaan raksasa teknologi Alphabet mencatat pendapatan sebesar 96,4 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang kuartal 2 2025. Raihan tersebut meningkat 14% dibandingkan kuartal 2 di tahun lalu. Dari kenaikan tersebut, laba kuartalan induk usaha Google ini tercatat sebesar 28,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 459 triliun rupiah di kuartal 2 2025. Perolehan laba ini naik 19% dari kuartal 2 2024. Kenaikan pendapatan tersebut diperoleh dari pertumbuhan yang terjadi di seluruh lini usaha Alphabet. Menurut CEO Alphabet Sundar Pichai, kinerja positif perusahaan di kuartal 2 juga terutama didukung oleh pengguna kecerdasan buatan. Dalam hal ini, fitur kecerdasan buatan AI Overviews membukukan kinerja yang baik dan ikut mendukung perolehan kinerja positif bagi Alphabet. Di sisi lain, pendapatan Alphabet dari fitur pencarian tumbuh di atas 10% pada kuartal 2 2025. Demikian halnya dengan pendapatan iklan dan layanan berlangganan di YouTube yang juga mencatat kinerja yang memuaskan. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Inovasi teknologi di dunia kendaraan listrik terus berkembang. Kali ini hadir produk terbaru bernama Tyler Compact, sebuah kickstand nirkabel yang memudahkan pengisian baterai sepeda listrik. Dengan sistem pengisian daya tanpa kabel ini, pengguna sepeda listrik tak perlu lagi membawa charger berat dan repot menghubungkan kabel saat mengisi ulang baterai sepeda. Tyler Compact terdiri dari kickstand khusus yang dipasang pada rangka sepeda dan sebuah pad pengisian berdaya 150 watt. Ketika sepeda diparkir di atas pad ini hanya dengan menurunkan kickstand, perangkat akan otomatis menghubungkan adaptor ke baterai sepeda untuk memulai proses pengisian. Sistem ini kompatibel dengan berbagai jenis sepeda listrik, termasuk e-moped dan e-kick scooter, dan mampu mengisi baterai 36 volt berkapasitas 500 watt-hour dalam waktu sekitar 3,5 jam. Salah satu keunggulan Tyler Compact adalah tingkat efisiensi dan kemudahan penggunanya. Pengguna tidak perlu repot mencari colokan listrik ataupun membawa charger kemana-mana. Selain itu, sistem ini juga sangat scalable di mana satu stop kontak 230 volt dengan arus 16 ampere dapat mengoperasikan hingga 24 pad pengisian sekaligus. Inovasi ini sangat ideal untuk mendukung mobilitas para komuter dan operator armada sepeda listrik. Produk ini dijual dengan harga sekitar 250 euro atau sekitar 4,6 juta rupiah sebelum pajak. Tyler Compact hadir sebagai solusi lebih terjangkau dari versi sebelumnya Tyler Uno, namun tetap mempertahankan performa pengisian yang cepat dan andal. Dengan desain compact dan tahan cuaca, alat ini cocok digunakan di lingkungan urban dengan ruang terbatas. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, emiten tekstil PT Trisula International Tbk merespons positif penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% untuk Indonesia.
Di mana pada kuartal 1 2025 lalu, ekspor ke negeri Paman Sam memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap total volume ekspor perseroan. Emiten tekstil PT Trisula International Tbk merespon positif penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% untuk Indonesia. Di mana pada kuartal 1 2025 lalu, ekspor ke negeri Paman Sam memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap total volume ekspor perseroan, sekaligus menegaskan posisi pasar Amerika Serikat sebagai salah satu kontributor penting bagi kinerja ekspor perusahaan. Direktur Utama PT Trisula International Tbk, Wijaya Johan melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Maret tahun ini, emiten berkode saham TRIS mencatatkan pertumbuhan ekspor yang solid, yaitu sebesar 28% secara tahunan, dengan kontribusi utama terhadap pertumbuhan berasal dari Australia sebesar 29%, Amerika Serikat 27%, dan Selandia Baru 15%. Lebih lanjut, penjualan keluar pasar inti perseroan juga tumbuh sebesar 44% secara tahunan, yang menunjukkan keberhasilan strategi ekspansi global secara berkelanjutan, termasuk pembukaan akses ke pasar baru, penguatan hubungan dengan pelanggan internasional, serta penyesuaian strategi pemasaran dan distribusi sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Adapun selain sinergi antar entitas dalam grup, pihak manajemen juga akan memperkuat fleksibilitas dan kemampuan quick response, serta secara konsisten memperluas pangsa pasar yang tersedia, dengan tetap menjaga kapasitas produksi melalui permintaan dari pasar-pasar lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau emiten berkode saham BSDE mencatatkan marketing sales sebesar 5,08 triliun rupiah pada semester 1 2025. Capaian ini setara dengan 51% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 10 triliun rupiah. PT Bumi Serpong Damai Tbk emiten berkode saham BSDE bagian dari Sinarmas Land mencatatkan angka prapenjualan atau marketing sales sebesar 5,08 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2025. Capaian ini setara 51% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 10 triliun rupiah. Sementara jika dibandingkan dengan kinerja di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,84 triliun rupiah, angka tersebut naik 5%. Direktur BSDE Hermawan Wijaya melalui keterangan resmi mengatakan, hal ini mencerminkan daya serap pasar yang tetap terjaga di tengah dinamika sektor properti nasional. Proyek-proyek di BSD City masih memberikan kontribusi dominan pada marketing sales BSDE di semester 1 tahun 2025. BSD City menyumbang 62% terhadap total marketing sales, diikuti Nava Park 13% dan Hiera 4%, proyek Grand Wisata Bekasi 11%, dan Kota Wisata Cibubur 4%. Menurut Hermawan, tingginya minat konsumen terhadap produk-produk BSDE merupakan hasil dari komitmen perseroan dalam menghadirkan properti berkualitas dengan potensi yield menarik. Secara umum, kinerja pada semester 1 tahun 2025 ditopang oleh penjualan dari segmen hunian dan komersial di berbagai proyek township BSDE. Segmen hunian menyumbang 2,19 triliun rupiah atau 43% dari marketing sales. Kemudian segmen komersial mencatat kontribusi sebesar 2,27 triliun rupiah atau 45% dari marketing sales. Tim Liputan IDX Channel.